Balik lagi di channel Tengkatros ya. Di episode kali ini gue mau bahas masih soal motor yang menurut gue unik banget ya cuy, yaitu WeMoto Swift B. Di episode kemarin tuh gue udah bahas ya tentang first impression gue ngelihat motor ini, dan gue bahas juga beberapa hal yang gue nggak suka di motor ini. Nah, di episode kali ini gue bakal nyoba duduk atau kita nyobain sitting posture dan test ride langsung motornya. Gimana motor ini ketika dipakai, apakah senyaman motor matic pada umumnya, handlingnya atau posisi duduknya apakah cukup nyaman dengan rider yang tinggi badan gua itu 160-an. Langsung aja kita mulai videonya. Disclaimer dulu bahwa motor ini punya bobot yang menurut gue cukup ringan ya. Jadi ini motor cocok banget kalau gue bilang itu buat cewek atau buat pemula yang suka dengan tampilan motor matic retro. Tampilannya itu udah retro atau lebih ke arah vintage sih sebenarnya ya. Sesuai dengan tema kali ini, gue pengen nyobain langsung duduk aja, karena di video sebelumnya itu gue belum bahas posisi duduk ya, sitting posture. Sengaja emang gue pengen bikinin satu episode khusus untuk posisi duduk ini. Langsung aja kita turunin motornya. Yang seperti gue bilang tadi, motornya cukup enteng, jadi nggak terlalu effort banget untuk nurunin motornya. Gue dudukin motornya, ya, dengan tinggi badan gue yang 160. Ntar gue naruh HP dulu. Set, cukup pas. Walaupun masih agak jinjit ya. Kalau nggak jinjit tuh berarti motornya kekecilan gitu ya. Tapi ini pas banget menurut gue. Walaupun decknya untuk kaki ini sebenarnya gue ngerasa kayak kurang lebar. Tapi keuntungannya adalah decknya itu cukup lega. Kaki gua ini masih lega banget cuy. Depannya ya, masih nyaman banget. Dan cukup nyaman juga walaupun bagian deck bawahnya itu dia warna body halus gitu ya. Tapi di sini justru dibekali dengan grip karet gitu ya. Jadi justru enak gitu cuy. Lebih ngegrip banget. Beda sama kayak motor-motor matic Jepangan yang biasanya bagian deck bawahnya itu kan dikasihnya body kasar, kulit jeruk gitu kan. Justru masih berasa agak licin. Kalau yang ini oke banget sih. Secara teknis, walaupun tidak berpengaruh terlalu banyak ya, grip bagian karet ini juga bisa sedikit membantu mengurangi getaran yang diterima lewat bagian kaki. Walaupun kita pakai sepatu juga sih ya, tapi ya tetap beda lah feel rasanya, lebih empuk gitu cuy kalau karet itu. Agak jinjit sedikit, tapi menurut gue masih aman banget ya. Karena bodinya kotak gini ya, lurus gini ya, gue cukup skeptis awalnya. Kenapa? Kalau pas nurunin kaki itu bakal kena body, jadi kaki itu bakal ngangkang gitu. Ternyata enggak cuy, ternyata enggak, karena di bagian depan ini bentuknya dia agak mengerucut gitu ya. Jadi kaki ketika kita berhenti turun itu cukup aman, cukup nyaman gitu ya, nggak mentok-mentok ke bodi samping. Nah ini dia posisinya seperti ini, tuh ya. Decknya masih lega banget. Nah, yang posisi setang ini menurut gua dia agak rendah. Posisi setang untuk ukuran motor matic retro gini bisa dibilang kayak cukup agresif. Dia agak rendah gini cuy ya. Beda sama kalau kalian nyobain kayak Honda Scoopy yang posisi setangnya itu dia agak tinggi gitu ya. Jadi tangan tuh nekuknya lebih enak. Ini agak rendah. Tapi balik lagi itu bukan satu kekurangan, tapi memang karakter posisi duduknya. Nah, joknya kalau kalian lihat ini dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak. Jadi nanggung setengah-setengah. Menurut gue ini komposisi jok yang oke juga gitu ya. Karena jok kalau kepanjangan di motor matic juga kurang kece. Tapi kalau kependekan juga jadi nggak bisa keboncengan kan. Nah ini karena di bagian belakangnya juga udah dilengkapi dengan back rack. Joknya nggak terlalu panjang ke belakang, jadi ngepas aja gitu kelihatan. Dipakai sendiri, nggak terlalu kayak kelihatan over belakangnya. Dipakai boncengan tetap bisa, walaupun harus tetap agak maju gitu cuy ya. Joknya juga empuk. Karena ini busanya tebal, kalau dipapas lagi, ditipisin, harusnya sih gue bisa lebih napak sih. Cuman sayangnya di bawah bagian tatakan joknya itu ya, dia nggak langsung flat gitu aja cuy. Dia agak masuk ke dalam. Jadi gue pikir tadinya ini joknya kalau itu busa semua segini ya. Enggak, tapi di bagian tengahnya tuh dia masuk ke dalam. Ngejar supaya bagian bagasinya itu jadi lebih lega gitu ya. Padahal kalau ini flat bawahnya, ini busa semua full gitu ya. Itu mantap banget sih. Sekarang gue mau prepare dulu, kita coba test ride aja ya. Tapi gue mungkin nggak bisa keluar ke jalan raya, tapi di daerah pabrik sini aja. Kita muter-muter, kita cobain akselerasi, dan kita cobain handlingnya dan pengeremannya. Karena motor ini ternyata kecil-kecil begini, 125 cc dengan harga 20 jutaan, udah dibekali dengan disc brake depan dan belakang. Cuman handlingnya gue nggak tahu nih, karena kombinasi velgnya cukup unik. Yang belakang itu ring 10, yang depan itu ring 12. Apalagi model foreknya, model link seperti itu ya.
Jadi harusnya ada perbedaan sedikit dengan handling motor-motor matic pada umumnya yang menggunakan suspensi depan model teleskopik. Kalau yang ini kan harusnya lebih berat, karena dia suspensi yang ini lebih banyak komponen di bagian depannya. Jadi kayak ngebandul gitu ya. Tapi gue nggak tahu, itu cuma teori doang. Dengan sekarang kita langsung test ride aja. Gue siap-siap dulu. Let's go! Oke guys, tadinya gue mau masang kamera satu lagi, cuman ternyata di sini nggak ada bracketnya dan nggak masuk, lupa bawa bracket, jadi kita coba pakai satu kamera ini aja ya. Oke, ini gue nyobain cuma sekitar parkiran sini aja, gue nggak bisa keluar sana karena motor ini nggak ada suratnya dan bensinnya juga udah mau habis, jadi ya kita coba di sini aja semaksimal mungkin ya. Langsung aja kita mau nyalain motornya. Tampilan speedometernya jadi kayak gini nih guys, digital. Ini tampilan bensinnya di bawah sini, cuman ini udah habis. Nah ini kondisi jam 1 siang, lagi mendung gini. Ini kan karena digital ya, dia jadi agak redup nih, jadi nggak terlalu jelas kelihatan gitu. Karena ini juga posisinya dia agak nggak ke atas, nggak terlalu agak doyong ke sini dan nggak terlalu terang. Itu aja sih, tapi masih kelihatan, cuman nggak terlalu kelihatan clear banget gitu, jelas gitu nggak. Oke, kita nyalain motornya. Bodi ini ada fitur engine off-nya di sebelah kanan. Jadi kalau lagi kondisi diem gini, lampu merah, nanti kalau udah jalan ya, nanti dia bisa mati guys, gitu, mati sendiri buat ngirit bahan bakar. Saklar-saklar di sini, ini ada engine start off, starter, lampu hazard, ini lampu atas bawah, lampu sen sama klakson. Udah, itu aja. Kita coba ya, jalan ya. Bismillah. Yoi. Wah, handling shock depannya langsung berasa beda nih. Yoi. Dibilang beda banget sih enggak sebenarnya ya. Bukan yang aneh gitu gimana-gimana, enggak. Cuman ya nggak bisa, intinya sih nggak sama kayak model shock breaker depan itu yang model teleskopik. Nah, dia handlingnya beda guys. Tapi masih nyaman. Tuh, kayak gue puter balik ini ya, masih oke banget nih. Tuh, kiri kanan masih oke banget. Suspensi depannya coba gue rem. Main cuy. Yoi. Hampir mirip sama teleskopik feel-nya ya. Ketika suspensi depan main tuh hampir mirip kayak teleskopik. Yang belakang agak keras, tapi kayaknya bisa disetting lagi deh. Langsung getaran-getaran di bodinya keluar semua suaranya. Tuh, kalau putar balik gini, karena dia suspensinya tuh gitu ya, kelihatan gitu. Nah, jadi dia agak kaku dikit. Nah, cuman nggak jadi berat, beban yang aneh banget gitu loh, nggak sih. Rem belakangnya disc brake pakem. Nah, yang belakang disc brake, depan juga disc brake. Cuman karena dia yang belakang ini diameternya lebih kecil, jadi masih nggak sepakem yang depan. Karena emang dirancangnya seperti itu ya. Dia rem belakang itu nggak sepakem rem depan. Dan diameter yang depan ini diameter lebih besar. Nah ini kalau kalian lihat, ini mesinnya mati karena emang ada engine off-nya ya. Setiap 3 detik dia nyala, berhenti, dia akan mati sendiri. Nyala ini ya biasalah, ini kan fitur yang udah banyak dijumpai kan. Nah, tinggal gas lagi. Wah, anjir, seru. Ini deknya lega sih, sumpah deknya lega banget. Enak. Stangnya juga posisinya enak, walaupun gripnya agak tipis ya. Nah, sekarang gue mau coba performa 125 nya nih. Cuman gue gak akan ngebut-ngebut banget kali ya. Kita coba ya narik kayak edisi jalan raya aja. Coba. Enak juga loh. Yoi. Asli, gak expect gue tarikannya bakal kayak gini, 125. Enak. Walaupun rem depannya mesti agak rem depan belakangnya tuh mesti agak effort nekennya, nggak kayak rata-rata matic. Tapi it's okay, tetap pakem. Tapi tarikannya oke. Dari bawah sampai tengah itu ngisi terus, tapi emang nggak sampai ngejambak. Tapi itu tenaganya berasa banget tuh. 125, gue cukup oke loh. Ternyata ini lumayan loh, kenceng loh untuk kelas 125.
Asli, yoi. Joknya juga karena posisi duduknya itu dia joknya itu tebel ya, jadi empuk, tapi nggak empuk-empuk banget gitu loh. Lebarnya pas lah, walaupun termasuk agak slim nih bagian joknya. Nah ini bagian joknya, kalau yang belakang kan lebar ya, cuman tadi gue duduknya cuma sampai sini doang cuy. Jadi posisinya tuh bokong gue adanya di sini, jadi berasa kayak kurang lebar tapi masih nyaman gitu. Mungkin yang boncengan nanti bakal berasa lebih enak kali ya. Gue mau nyoba boncengan kali ya, handlingnya gimana nih kalau boncengan. Ini seru sih, tadi kan wah gokil, buat tariannya enak sih, sumpah enak banget. 50 kpj tadi udah agak, tapi gue nggak tahu ya 50 kpj nya akurat apa enggak ya. Kok berasa kayak kencang banget tadi 50 kpj nya ya. Oke, kita coba boncengan sama Aksal. Naik Sal, boncengan. Full step itu. Coba lu duduk. Enak gak? Enak. Segitu enak? Enak. Posisinya? Ya. Ntar dulu. Duduk aja ya. Ya. Oh, kita lihat posisi duduknya Aksal. Udah di ujung banget Sal. Hah? Udah. Lu kalau digituin nggak ada pegangan ya tapi ya? Nggak ada. Hah? Langsung begitu. Langsung gitu? Iya. Paling itu doang, langsung megangin ke besinya sih. Besi behel itu ya? Besi behel. Oh, lu risih nggak? Nggak ada behel gitu? Ya risih sih. Biasanya ada yang masih bisa disenderin. Biasanya masih ada disenderin, risih dia guys katanya. Oke, sekarang kita coba tarikannya ya. Kita gitu dulu. Kita ke atas dulu. Nah, oke kita coba ya, tarikan berdua. Aksal nggak pakai helm tapi, lu pegangannya, lu ngapain pegang gua? Ayo. Jauh banget bang. Jadi lu pegangnya mana? Ayo. Ngepres ya. Iya. Oke, jadi duduk berdua, gue 100, berat gue 70 kilo. Gue 65. Tinggi gue 160. 172. Bisa tinggi banget lu. Ya lumayan 100. Gue masih pendek normal segitu mah 72. Ya, nah. Duduknya ngepas banget, mesra banget. Ya, mesra banget berduduk berdua. Cuman masih nyaman-nyaman aja. Cuman Aksal nggak nyaman karena nggak ada pegangan behelnya. Dan posisi joknya itu kan kayak bezel-less gitu ya, ujungnya gitu. Jadi nggak ada ujung apa? Ujungnya itu langsung jatuh ke bawah gitu. Jadi itu lu pegang gua aja dah. Nah, gua mau ngebut. Mau ngebut ya. Kita coba nih ya. Dari berhenti. Aduh, posisi kaki nyangkut ya. Iya nyangkut. Full stepnya nyangkut tuh guys. Lihat tuh, kasih lihat. Nah, dia sepatunya dia nyangkut, kena sepatu gua tuh. Anjing kotor. Bang, lu. Udahlah. Kita gas ya. Jalan dulu dikit, gas. Enak loh. Lumayan kan? 125 cc loh ini. Ya motor lu juga 125 sih, cuman jangan disamain. Coba ya. Kita berhenti di tanjakan. Set, ngegas. Masih naik cuman agak ngegerung. Gua akuin agak ngegerung. Tapi emang motor ini bukan buat motor pekerja sih menurut gua ya. Emang motor buat jalan-jalan cantik aja. Udah turun loh. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita mau coba lagi sekali lagi ya. Tadi masalah boncengan. Full stepnya nyangkut guys. Setangnya ini ya kalau belok-belok tuh kayak agak sedikit berat. Tadinya gue pikir pertama kali gue naikin, first impresi gue adalah komstirnya keras banget nih gitu. Cuman pas gue pakai jalan sekitar 10 meter, 20 meter, gue langsung notice, oh ternyata ini suspensi depannya. Karena karakter komstirnya keras sama suspensi yang berat itu beda feel-nya. Tapi overall ini oke banget sih. Mantap. Tegas lagi. Uhuy. Maju ke depan, nikung. Aduh, jalannya bergravel. Tapi enak. Nice. Power itu
Kalau buat San Mori cukup lah intinya. Tenaga 125 cc nya buat San Mori cukup. Buat jalan-jalan santai berrame-rame, cukup nyaman. Posisi duduknya nggak bikin cepet capek. Joknya lumayan empuk, gue nggak bilang empuk banget, lumayan empuk. Cuman kalau dari feel berkendaranya secara keseluruhan, motor ini emang kalau dipakai boncengan kondisinya dia agak ngepas aja, berasa agak ngepas. Jadi kalau misalnya mungkin buat dipakai touring, di belakang nih mesti ditambahin tas kali ya, tambahin tas yang agak tebel, agak tinggi, diikat biar si pembonceng belakangnya tuh nggak langsung jatuh ke belakang gitu guys. Next video gue bakal bahas plus sama minusnya motor ini, jadi gue bakal bocorin buat kalian asli review jujurnya gimana, nantiin video selanjutnya. Oke, bye bye.